welcome back to my channel. Di video aku hari ini kita akan bahas tentang Eternal. Film ini sebenarnya udah diluncurkan like 2 minggu yang lalu, hari Rabu. Aku nontonnya hari Kamis, dan baru hari ini aku buat videonya. No reason sebenarnya. Nah, si Eternal ini didaulat sebagai film Marvel yang paling rendah ratingnya. Kok bisa? Kenapa? Padahal di situ banyak banget pemain yang bagus. Angelina Jolie main situ loh. Salma Hayek main situ loh. Gemma Chan tuh main situ loh. Bagus kan, mereka maksudnya tuh aktor yang bisa di counted gitu. Dan masih banyak lagi aktor-aktor yang memang bagus gitu ya. Marvel biasanya nyari aktor yang sesuai dengan karakter di komiknya gitu ya. For me, apakah itu sesuai? Lumayan sesuai. Tapi kok bisa ratingnya tuh rendah tuh kenapa ya? Oke, here's it is. Ada beberapa alasan kenapa Eternal punya rating yang rendah. Yang pertama adalah terlalu banyak back plotnya itu maju mundur. Itu membuat kita lebih bingung gitu ya. Bukannya tercerahkan, malah lebih bingung karena terlalu banyak maju mundurnya. Kayak percintaannya si Cersei sama si siapa namanya, itu Ikaris, sama si Ikaris itu juga kan agak twist ya. Itu kayak oh my god gitu. Terus si Dune atau pacarnya si Cersei, si Kate Harington, itu sebenarnya dia punya impact yang bagus loh. Maksudnya tuh dia kan jadi ada satu karakter yang dia mainkan di situ, apa tuh namanya, Black apa itu, aku lupa, adikku yang tahu. Nah, itu kan bisa dibuat lebih niat gitu. Gini deh, kalau misalkan si Eternal ini dibuat sebagai series Disney Plus, aku yakin itu akan lebih bagus. Kenapa? Karena mereka bisa memberikan karakter development yang lebih bagus. Dua, mereka juga bisa memperkenalkan, oh inilah Celestial, oh inilah si Arsenim, inilah si Arsenim ini adalah si ini. Terus alasan si Eternal ke dunia ini ada apa? Siapa sih Eternal ini? Apakah mereka beneran hero? Atau mereka sebenarnya hanya utusan di mana suatu masa si planet ini akan meledak kayak Big Bang dan memunculkan Celestial yang baru, memunculkan jagat raya yang baru. Itu kan kayak oh my god, ayolah gitu. Kalau misalkan dijelaskan dengan bagus, mungkin 9-12 episode lah gitu ya si Eternal ini, it will be perfect gitu. Bahwa ada 10 orang yang tiba-tiba dikirim ke bumi untuk melawan Deviant. Pemimpinnya si Ajax atau si Salma Hayek. Terus ada si Thena atau Angelina Jolie, ada Ikaris, ada Sprite, ada Cersei, dan yang lain-lain. Itu bisa di-develop dengan baik. Oh ya, ada lagi alasannya kenapa si Eternal ini sebagai rating terburuk versi aku. Karena mereka nggak tahu antagonisnya siapa. Siapa sebenarnya sih antagonisnya itu kita nggak tahu. At first kita akan lihat oh si Deviant yang antagonisnya, which is monster gitu ya. Dimana sebenarnya si Deviantnya ini juga sebagai utusan si Arsenim untuk menghilangkan dinosaurus. Terus sekarang ini agak apa ya, agak belibet gitu. Antagonisnya tuh nggak ketahuan gitu siapa. Oh, akhirnya nanti Celestial-nya akan diberhentikan sama beberapa orang ini karena si Ikaris sama si Sprite itu lebih berside ke Arsenim, sementara yang lain itu side bahwa oh kita harus menyelamatkan bumi nih, kita dikirim ke sini karena ada satu reason dan kita udah sayang sama bumi gitu. Dan si Ajax meninggal, si siapa tuh Gil oh my god ya, pokoknya yang hidup sama si Tena aja, si Gilgamesh
whatever, si itu juga mati. Ada 2 eternal yang mati gitu ya, dan 2-nya berkhianat gitu sama 10 dari 10 temannya ini, yang 2 berkhianat gitu. Terus kayak, jadi sebenarnya gimana gitu, siapa antagonisnya itu. Dan disitulah yang membuat aku pikir bahwa oh iya, kenapa ini bisa jadi rating terburuk, aku ngerti. Jujur aja di film ini banyak yang hilang dalam artian karakteristik Marvel-nya itu kayak kok lebih gini gitu ya. Maksudnya itu jujur aja aku nggak begitu suka dengan betrayal seperti yang Ikaris lakukan gitu ya. Dan di sepanjang sejarah film Marvel itu sebenarnya ada yang betrayal ya. Di Spider-Man kan juga sebenarnya di betrayal sama si Rey Mysterio. Rey Mysterio emang pegulat, maksudnya sama si Mysterio, yaitu di betrayed juga di Far From Home ya di Spider-Man 2 yang dimainin sama Tom Holland. Itu di Far From Home juga sebenarnya di betrayed, tapi honestly itu lebih make sense daripada di Eternal ini. Kalau misalkan dia benar-benar mau betrayed, oke, dia mau betrayed gitu ya, tapi agak kurang ngena gitu, entah kenapa. Jadi for me kalau misalkan ini dibuat Disney Plus, itu lebih bagus gitu daripada dibuat satu film yang kita pengennya ngerti banget kan, karakter ini tuh siapa, karakter ini siapa, gimana nantinya, mereka ini awalnya gimana gitu. Dan ini yang paling aku sayangkan adalah karakter si Dune ini, si Dune yang dimainin sama Kate Harington. Itu jadi kayak, oh ayolah dia bisa punya dapat impact yang lebih bagus gitu dari ini, daripada cuma jadi pacar si Cersei gitu. Padahal kan dia sebenarnya sebagai karakter, dia punya satu karakter gitu, Black apa namanya, itulah agak disayangkan gitu ya. Aku harap sih kedepannya Eternal bisa lebih di pop ya, karena jujur aja ini kayak mereka bisa punya sense yang lebih bagus gitu di dunia film gitu. Agak disayangin aja, padahal starsnya bagus-bagus, mereka juga punya kekuatan yang bagus-bagus juga. Jalan ceritanya juga sebenarnya kalau mereka di-develop lagi, dibuat lebih panjang durasinya, itu bakalan lebih bagus karena karakternya banyak. Gitu sih. Ya, kalau kalian ada yang nggak setuju atau kalian mau menambahkan, silakan nambahin di kolom komentar. I will see you in the next video. Bye bye.